Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Catsvita. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 3122-10106 dari kelas TI 22C-SE4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah klasifikasi penyakit stroke dengan menggunakan metode SMOOTH dan juga random forest. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, dalam proyek ini saya memanfaatkan teknik SMOOTH untuk mengatasi ketidakseimbangan data dan juga algoritma random forest sebagai model klasifikasinya. Saya di sini menggunakan Google Colab untuk komputasinya, dan di sini juga saya sudah membuat aplikasi berbasis Streamlit di Visual Studio Code untuk menampilkan hasil model secara interaktif. Nah, script ini nanti akan saya jalankan di akhir video setelah kita melakukan proses klasifikasi terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke Google Colab-nya. Untuk melakukan proses ini, langkah yang pertama kita harus menyiapkan datasetnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mendownload datasetnya. Dataset ini saya dapatkan dari platform Kaggle. Di dalam platform Kaggle itu banyak sekali data-data yang bisa kita ambil untuk melakukan sebuah penelitian ataupun sebagainya. Dan di sini datanya saya sudah download dengan nama Healthcare Dataset Stroke Data.csv. Nah, data ini terdiri dari 5.111 data. Untuk tampilan lebih jelasnya, ini dia. Ya, di sini ada beberapa kolom. Ada ID, gender, age, hipertensi, heart disease, ever married, work type, dan seterusnya. Di sini ada 12. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Google Colab-nya. Baik, sebelum kita melakukan proses klasifikasi, langkah yang pertama yaitu kita melakukan import seluruh library yang kita perlukan. Di sini ada pandas, MP, dan sebagainya yang kita butuhkan untuk melakukan proses klasifikasi. Setelah itu, kita upload data yang sudah kita download sebelumnya, yang sudah kita siapkan sebelumnya. Dan kemudian data tersebut dibaca oleh pd.read, dan nantinya akan menampilkan informasi datasetnya dan akan menampilkan 5 baris isi pertama dari data tersebut untuk mengetahui karakteristiknya. Baik, di sini langsung saja kita jelaskan, saya jelaskan ke hasilnya. Ini upload datanya. Di sini dia menampilkan karakter dari dataset tersebut. Di sini ada total 5.110 entries dan juga 12 kolom. 12 kolom itu meliputi ID, gender, age, hipertensi. Ini dia. Kemudian di situ menampilkan 5 baris pertama data yang ada di dataset tersebut. Ini adalah 5 baris pertama dari dataset tersebut. Kemudian kita melakukan analisis data duplikasi. Nah, proses ini kita gunakan untuk memeriksa apakah ada data yang ganda yang dapat mempengaruhi kualitas model nantinya gitu. Hasilnya itu menunjukkan bahwa tidak ada data duplikasi pada dataset tersebut, dengan jumlah data duplikasinya itu 0 atau 0%. Artinya tidak ada data yang duplikasi. Kemudian kita melakukan analisis data yang kosong atau missing value. Nah, pada tahap ini sistem itu memeriksa kolom yang memiliki
nilai yang kosong. Nah, dan ini adalah hasilnya yang memiliki nilai kolom kosong itu adalah di kolom BMI sebanyak 201 baris atau 3,93%. Nah, nilai ini nantinya akan mempengaruhi performa model karena algoritma machine learning itu tidak dapat memproses data yang hilang. Nah, untuk itu perlu dilakukan imputasi agar dataset menjadi lengkap. Kemudian di sini kita melakukan penanganan untuk data kosong tersebut. Nah, kolom BMI yang memiliki nilai kosong itu diisi dengan menggunakan nilai median 28/10. Setelah melakukan handling missing value, tidak ada lagi missing value di dalam dataset tersebut. Kemudian di sini kita melakukan analisis distribusi target stroke value count. Di dalam dataset ini memiliki distribusi label target yang tidak seimbang. Dari total 5.110 data sebelumnya, ada sebanyak 4.861 atau 95% adalah kategori non-stroke dan hanya 249 yang merupakan kategori stroke atau 44%. Nah, ketidakseimbangan ini perlu kita atasi agar model tidak bias nantinya. Kemudian kita melakukan pre-processing. Nah, di sini kolom ID dihapus karena tidak memiliki pengaruh terhadap proses klasifikasi. Kemudian yang kedua, semua kategori seperti gender, primary dan semuanya itu diubah dalam bentuk numerik atau di encode. Kemudian yang ketiga, dataset dibagi menjadi dua, yaitu X-train dan juga test. X-train-nya yaitu berukuran 4088 dan X-test-nya berukuran 1022. Baik, kita lanjutkan. Di sini proses selanjutnya yaitu penyeimbangan data dengan metode smooth. Di sini sebelum oversampling, jumlah data kelas group itu sedikit lebih banyak dibandingkan dengan non-stroke-nya. Makanya kita lakukan proses oversampling menggunakan smooth. Setelah kita melakukan oversampling, kedua kelas menjadi seimbang dengan 3.889 data masing-masing dan rasio 3.889 berbanding 389. Nah, ini adalah visualisasinya. Kemudian kita melakukan feature scaling. Feature scaling ini dilakukan untuk menstandarkan skala antar fitur agar memiliki rentan nilai yang seragam. Nah, di sini ada parameternya. Parameter grid untuk random forest-nya. Di sini ada n estimator 100 dan 150, kemudian max depth 10 dan 15, minimal sample ada 2 dan juga 5, maksimal features ada SQRT. Oke, tabel-tabelnya untuk visualisasinya. Kemudian di sini kita melakukan parameter tuning dengan grid search. Di sini untuk mencari kombinasi parameter terbaik dari parameter yang ditentukan sebelumnya. Model ini dibuat dengan dasar akurasinya yaitu 0,8454. Setelah dilakukan pencarian menggunakan 2 fold, didapatkan parameter terbaiknya yaitu n estimatornya 100, kemudian minimal sample splitnya 2, max featuresnya SQRT, dan maksimal depth-nya 15.
Kemudian hasil ini itu menunjukkan akurasi optimal sebesar 98%. Kemudian kita melakukan akurasi model fit dan forest klasifikasi. Kemudian model tersebut kita lakukan uji pada data uji ekses, dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa akurasi sebesar 89%, dan di sini presisinya 0,1395, kemudian recallnya 0,24, masih rendah. Kemudian ini watch-nya mencapai 0,79. Oke, di sini ada conclusion native dengan random forest. Ini ada tabel yang bisa kita lihat secara visual. Dan di sini keterangannya ada true negatif sebanyak 898, upload tidak stoknya. Kemudian ada true negatif, false positif itu sebanyak 74. Kemudian di sini ada false negatif sebanyak 38 dan juga true positif sebanyak 12. Kemudian di sini dari hasil klasifikasi reportnya, kelas non-stroke memiliki presisi dan recall tinggi sekitar 0,94. Kemudian nilai rata-rata untuk precision, recall, dan F1 score berada di sekitar 0,55 sampai 0,58, yang menunjukkan bahwa performa model secara keseluruhan cukup baik, namun masih bisa ditingkatkan lagi dengan teknik balancing tambahan untuk optimasi model lain. Kemudian setelah itu kita melakukan penyimpanan model yang sudah selesai dilatih dan evaluasi disimpan dalam file. Oke, mungkin itu dari klasifikasinya, dari proses klasifikasinya. Dan di sini saya sudah membuat aplikasi berbasis Streamlit di Visual Studio Code untuk menampilkan hasil model secara interaktif ya. Langsung saja kita running dan nanti akan kita praktekkan untuk codingannya. Akan running software yang sudah kita buat, kemudian saya buat. Di sini akan kita praktekkan bagaimana sistem ini akan berjalan. Nah, di sini ada prediksi penyakit stroke. Kalau datang di website prediksi penyakit stroke, namun ini adalah software untuk melakukan prediksi saja. Untuk lebih jelasnya bisa dikonsultasikan langsung ke para ahli atau dokter. Ya. Kita akan ambil contoh di sini dengan dataset yang sudah ada. Coba kita di sini mengambil contoh yang ini. Laki-laki, kemudian usianya 67. Hipertensinya 0, tidak. Kemudian penyakit jantung, ya. Pernah menikah, ya. Rata-rata tingkat glukosa 228,69. Kemudian di sini 36,6 BMI-nya. Ya, 6,6.
lihat hasil prediksinya. Dari data tersebut, itu terdapat resiko terkena penyakit stroke, tapi ini hanya resiko, gitu ya. Dengan probabilitas tidak stroke-nya 0,22 dan probabilitasnya 78%. Jadi berpotensi terdapat resiko terkena penyakit stroke. Kemudian kita ambil contoh yang lain. Misalkan kita ambil contoh yang ini. Oke, jenis kelamin perempuan, usia 42, hipertensi tidak, penyakit jantung tidak, pernah menikah, ya, dan rata-rata tingkat glukosanya 83,41. Dan kemudian di sini ada indeks massa tubuh 25.4. Merokok tidak pernah. Oke, coba kita akan prediksi. Nah, dari data tersebut, dengan probabilitas tidak stroke-nya 0,79% dan probabilitas stroke-nya 0,21%, hasilnya itu tidak ada risiko terkena penyakit stroke, karena di samping dia usianya masih muda, dia juga tidak memiliki penyakit jantung dan juga hipertensi, tidak ada hipertensi, tinggi glukosa standar, dan tidak merokok juga. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga video ini bisa menjadi bahan untuk teman-teman semua, kajian ataupun sejenisnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.